Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Boni Hargens. Bang Boni, ini kalau kita melihat selalu ya, kalau kita bicara dalam pemilu 2014 ini, beberapa rentang ke belakang kalau kita coba tarik, orang selalu bicara soal efek Jokowi. Nah, ternyata kalau kita melihat hasil survei, tak jauh fenomenal juga gitu hasilnya. Apa yang terjadi? Ya, orang mengatakan bahwa perolehan PDIP hari ini itu sebetulnya perolehan mutlak standar buat PDIP dengan basis ideologisnya. Saya kira kita harus mengerti ada konteks yang harus kita harus mengerti konteksnya bahwa pemilihan legislatif ada faktor figur kandidat yang sangat menentukan. Ya, artinya bahwa pada saat yang sama orang mencintai Jokowi luar biasa, tetapi tidak ada daftar nama Jokowi di daftar caleg kan. Dan saat itu dia harus memilih. Dan dia mengenal figur caleg, jadi dia nyoblos orang itu. Dan ternyata bukan dari PDIP. Nah itu, lalu kemudian faktor yang saya bilang di awal tadi, peran Jokowi tidak dimaksimalkan di dalam seluruh kampanye politik PDIP kemarin. Nah kemudian faktor yang ketiga, bahwa Jokowi pun hampir pasti tidak diidentifikasi dengan PDIP oleh sebegitu banyak pemilih cair yang bukan partisan partai. Artinya banyak orang mengharapkan Jokowi sebagai, ya kalau kita melihat hasil survei yang mengharapkan Jokowi sebagai presiden, tapi... Ya, tapi kan dia berhadapan dengan tantangan di depan mata bahwa dia harus memilih calon legislatif yang dia kenal atau yang dia suka. Dan itu kebetulan ada di luar PDIP, ya otomatis dia memilih non-PDIP. Artinya kalau boleh dikatakan gini, Jokowi yes, PDIP no. Itu dalam tanda kutip lah ya? Itu mungkin terlalu radikal. Tapi saya mau mengatakan bahwa Jokowi yes, tetapi dalam pemilihan legislatif no. Nah itu artinya akan terbukti menurut saya ketika pemilihan presiden nanti berlangsung. Saya selalu berasumsi ini akan satu putaran. Satu putaran. Anda begitu yakin dengan ini? Begitu yakin karena saya melihat efek Jokowi di daerah itu luar biasa. Nah ini tidak ada kaitan dengan pertarungan partai politik. Ini pertarungan figur. Artinya nanti di Pilpres orang datang ke TPS cuma melihat mau milih Prabowo atau Abu Rizal Bakri atau Yusuf atau Jokowi misalnya. Ya otomatis hanya 3 calon pilihan itu yang terbatas menurut itu. Anda ya? Yes, maka seluruh simpatisan dan pemilih-pemilih yang mengharapkan figur baru itu pasti larinya ke sana. Anda melihat bahwa ya artinya kalau Anda mengatakan bahwa ini sampai ke daerah, kalau kita melihat hasil perolehan pileg partai politik di zona-zona, misalkan timur itu warnanya kebanyakan kuning gitu kan, di Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk juga Kalimantan kalau saya tidak salah itu PDIP, dan sementara yang lainnya itu partai-partai yang lainnya. Ini orang yang akan memilih Jokowi adalah mereka yang pada saat pileg sebetulnya juga memilih partai politik lain. Saya kira persis. Artinya bahwa hari ini Jokowi tidak dilihat sebagai milik PDIP saja. Jokowi di mata pemilih itu adalah harapan semua orang. Artinya bahwa perolehan PDIP hari ini sama sekali tidak ada kaitan dengan popularitas Jokowi, tidak ada kaitan apa-apa dengan kecenderungan pemilih terhadap Jokowi di Pilpres nanti. Ini bukan ukuran. Kalau kita melihat pileg ternyata momentum efek Jokowi itu tidak begitu terasa karena memang kurang dimaksimalkan seperti itu. Bagaimana kalau Anda tadi mengatakan bahwa ini bisa menjadi satu putaran pada Pilpres, apa yang harus dilakukan oleh partai politik? Saya kira partai politik, terutama PDI Perjuangan, harus berani menjadikan Jokowi ini sebagai milik semua orang, milik bangsa. Jadi bukan hanya milik PDI Perjuangan. Harus sedikit rendah hati untuk melihat fakta itu, sehingga nanti benar-benar figur ini menjadi alternatif dan pilihan istimewa buat semua pemilih. Baik, Bang Boni, terima kasih banyak. Terima kasih.